Tapi apa dampaknya? Pulang dari Aceh mereka ada yang banyak yang buntung tangannya. Banyak yang mati di sana. Banyak yang akhirnya menimbulkan penyakit-penyakit lain di sana. Banyak yang pingsan. Karena apa? Karena mereka nggak siap mental. Halo guys, welcome back to my YouTube channel The Oscars. Masih di episode podcast ngocok, ngobrol bareng content creator. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol bareng seorang wanita cantik yang berkecimpung di dunia kerelawanan. Dia adalah Intan Syafrini. Nah, kita akan ngobrolin tentang seluk-beluk apa aja sih dunia kerelawanan itu, apa saja permasalahannya, terus gimana cara untuk menjadi relawan, dan all about relawan deh pokoknya. Video yang akan kalian tonton berikut ini adalah hasil rekaman Zoom yang gue buat pada tanggal 22 Desember 2020, jauh sebelum banyak terjadinya bencana di Indonesia pada bulan Januari 2021. Dengan video ini juga gue berharap kita bisa saling membantu teman-teman kita yang mengalami bencana. Juga kita berdoa supaya Indonesia dijauhkan dari bencana, gak ada lagi bencana, supaya kita bisa bangkit bareng-bareng di tahun ini. Oke, tanpa berlama-lama, silakan menonton videonya. Semoga mendapatkan manfaat dan mendapatkan pencerahan tentang dunia kerelawanan. Selamat menonton. Tan, gue kan pertama kali ketemu lu tahun berapa ya? 2018 ya? 2018 waktu di Festival Batanghari ya di Jambi. Nah, ternyata setelah gue follow si Intan ini di Instagram, ternyata dia ini adalah seorang relawan. Dan ketika gue sempat menemukan berita yang cukup viral ternyata ketika dia merupakan seorang relawan yang ikut memadamkan kebakaran hutan ya di Kalimantan ya. Iya, gila banget emang. Aduh. Jejak digital sialan ya. Iya, jejak digital emang. Gue kaget loh ini bukan si Intan nih waktu itu pas baca beritanya. Ya ampun. Oke, nah kita sering mengalami kayak bencana alam gitu. Dan gue pribadi tuh ngerasa kayak gue pengen bantu gitu loh, gue pengen berada di sana, ikut ya kayak yang gue lihat di Instagramnya lu loh. Mungkin banyak sekali orang-orang yang masih berada di dalam pelosok yang sebetulnya tidak mendapatkan pertolongan gitu ya, tidak mendapatkan bantuan dari siapapun, mungkin dari pemerintah pun nggak nyampe ke sana mungkin. Nah, cuman gue mikir lagi, gue kan tidak mempunyai skill nih Tan, maksudnya secara untuk terjun secara langsung ke lapangan, gue nggak punya skill, baik itu skill medis maupun skill survival, mungkin gue nggak paham. Nah, kalau orang-orang yang kayak gue mikirnya kalau gue terjun ke lapangan justru nanti gue malah bikin susah relawan yang lain gitu kan. Tiba-tiba gue pingsan atau gimana. Banyak tuh sebenarnya. Banyak yang gitu ya. Nah, nggak dibawa apa aja. Nah, maksud gue kalau orang yang seperti gue itu sebetulnya bisa nggak sih jadi relawan? Terus apa yang bisa gue bantu gitu di dalam kerelawan ini? Apa yang bisa gue bantu sih sebetulnya? Gue first of all gue bilang thanks dulu ya sama lo. Terus gue ada di episode ngocok. Gue sama kata-katanya. Terus gue sebenarnya appreciate banget sih pas lo ngajakin ngobrol ini, karena emang ada misi gue pribadi sih sebenarnya. Misi pribadi, gue pengen kenalin sebenarnya dunia relawan tuh nggak kalau dari luar kan kelihatannya dunia relawan tuh orang-orangnya terlalu serius, terus orang-orangnya terlalu religius, ya kan? Iya. Orang-orangnya terlalu, ya maksudnya kalau diajak hangout kayaknya susah gitu, maksudnya kayak yang gitu-gitu lah. Itu yang gue pengen banget sebenarnya ngasih tahu, kalau ngurusin gitu, kalau relawan itu base-nya kan dari kata rela ya. Apapun yang lo lakuin itu berdasarkan kerelaan, tanpa paksaan, tanpa dibayar. Oke. Terus
mengorbankan waktu, finansial, pribadi dan segala macam, tanpa lo menuntut itu timbal balik, itu sudah menjadi relawan kan. Sebenarnya itu kata-kata paling standar dan dasarnya gitu. Cuman menjadi plot twist nih di era 2018 ke 2020 karena media kita tidak mensupport fundamentalnya sih, karena ya berawal dari Aceh itu kan sebenarnya kan tonggak kemanusiaan, dunia kemanusiaan Indonesia itu dunia kerelawan sih, itu tonggaknya berdiri ketika bencana Aceh. Itu pertama kali itu berdiri, bukan pertama ya, berdiri menjadi tegak itu ketika Aceh dilanda tsunami paling besar kan. Nah, even sebelumnya juga ada dompet duafa sih. Dompet duafa kan ada dari 80 suatu krisis 98-an tuh. 98 ya. Nah, dompet duafa udah ada, tapi tidak begitu booming karena belum ada satu case yang sangat besar yang menghentak seluruh Indonesia seperti tsunami Aceh. Nah, dari situ akhirnya konsep relawan jadi ke framingnya SAR. Iya betul. Karena memang itu yang ada di pikiran gue tuh ya kayak gitu, relawan itu adalah ketika lu harus bantuin bencana gitu. Iya, karena itu terframingnya akhirnya seperti itu karena semua orang pengen turun ke lapangan saat itu. SAR, melihat orang-orang lapangan, sampai even nyokap gue tuh pengen berangkat saat itu ke Aceh. Cuman ya karena adik gue masih kecil, jadi nyokap gue tuh ngebantuin aja lah dari rumah gitu kan. Terus mahasiswa banyak yang turun ke Aceh, tapi apa dampaknya? Pulang dari Aceh mereka banyak yang buntung tangannya, banyak yang mati di sana, banyak yang akhirnya menimbulkan penyakit-penyakit lain di sana, banyak yang pingsan. Karena apa? Karena mereka nggak siap mental. Mereka nggak tahu, nggak well educated, mereka nggak tahu gimana caranya ngolah mayat. Ngolah mayat itu nggak sembarangan, nggak bisa lu langsung touch skin to skin ke mayat. Itu ada infeksinya gitu. Terus ya gitu-gitulah. Akhirnya banyak relawan yang pulang akhirnya dengan tangan buntung, kaki yang buntung, dan mereka harus diamputasi segala macam. Itu tidak well educated banget kan. Akhirnya dari situ bangunlah rasa empati yang emergensi dari banyak instansi ya. Salah satunya tuh ACT waktu itu. Terus ya yang lain-lain juga banyak dari komunitas mahasiswa, kalangan mahasiswa juga banyak. Dan sampai hari ini ternyata framing itu tidak luntur gitu loh. Karena Indonesia sangat rawan bencana. Betul. Nah, itu yang akhirnya ketika gue turun 2015 di Kalimantan, gue pribadi pun mikirnya gue harus turun kayaknya gitu loh saat itu. Cuman bedanya waktu itu gue pengen turun, gue menawarkan dirinya seperti ini. Apa yang bisa gue bantu di Kalimantan? Yang kebiasaan gue sekarang adalah gue bisa survive karena memang gue basicnya di alam kan. Maksudnya gue basicnya selalu di alam, dan gue bisa dokumentasi. Jadi apa yang bisa gue kontribusi di sana dengan apa yang gue bisa. Jadi gue tuh menanyakan itu dulu saat itu 2015 waktu gue masih 18 tahun atau 19 tahun. Wow. Nah, itu terus dari situ akhirnya banyak yang bertanya sama gue juga. Dan lagi-lagi framing media menampilkannya gue yang ke lapangan, bukan gue yang apa yang gue kerjakan sebenarnya gitu loh. Ya, paham. Apa yang mereka lihat di lapangan itu yang mereka publish, akhirnya terframing lagi kalau ke lapangan tuh jadi relawan tuh harus turun ke lapangan. Sampai banyak banget email yang masuk ke beberapa lembaga. Waktu itu gue dengar dari beberapa lembaga, rata-rata juga perempuan saat itu, mereka bertanya gimana caranya aku turun ke lapangan. Nah itu akhirnya menggugah hati gue kan, kayak kok lama-lama semua pertanyaannya media dan segala macam hanya seperti kayak gitu. Padahal dengan lu berkontribusi apa yang buat gue sih ya, apa yang lu bisa, apa yang lu punya, dan apa yang paling lu jagoin. Let's say lu jadi akuntan, lu jago akuntan, ya itu aja yang lu
blow up gitu loh ibaratnya, yang lu show off ke teman-teman relawan. Karena gini, di relawan itu kan kita butuh admin ya, akunting. Uang yang masuk itu kan gak gampang ya, karena orang Indonesia baik banget gitu loh. Iya benar. Saking baiknya uang tuh banyak banget. Gue tuh juga sampai pernah ngumpulin uang 40 juta dalam waktu cuma less than 1 minggu gitu. Cuma buat anak yatim ya. Keluar masuknya transaksi itu cepet banget gitu ya. Orang kayak gue mana bisa gue ngurusin kayak gitu kan. Akhirnya banyak pemberkasan yang ini gimana ya maksudnya itu. Yang kayak gitu gue akhirnya gue ngechat teman-teman gue yang orang akuntan, tolongin gue anak akuntan bantuin gue gitu. Ini anak aku gue nggak ada yang bisa teman-teman gue. Terus kayak kita susah juga sebenarnya bikin flyer, media promosi, how to promote our campaign kan? Itu sebenarnya. Nah, maksud gue kenapa kita tidak start dari apa yang kita bisa dulu dan kita tawarkan itu ke lembaga terdekat kita gitu. Oke. Apa yang kita bisa dulu kayak kalau di case-nya gue, karena memang gue suka di lapangan. Lu nyaruh gue di kantor sih mungkin gue akan stres ya saat itu ya, maksudnya. Gue pengennya di lapangan karena gue taktikal di lapangan, secara fisik gue mumpuni, secara mental gue mumpuni, ya gue pengennya di lapangan gitu. Dan di lapangan pun asal lo tahu ya, ini tuh nggak banyak yang ngebahas sebenarnya. Di lapangan aja ketika bencana itu tuh ada hampir 10 divisi. Paling pertama tuh SAR memang. Itu yang udah semua orang tuh pengen banget deh, sampai bingung gue kenapa semua orang pengen jadi SAR. Terus kedua itu ada medis. Yang lo bilang kan medis memang semua perlu. Betul. Dan gue bisa medis. Nah, setelah medis ada namanya psikolog, trauma healing. Medis sama trauma healing itu sama pentingnya. Karena apa? Medis kan kelihatan lukanya, patahnya. Trauma healing lu mau ngeliat apa dari mereka? Sedangkan secara fisik mereka bisa ketawa, tapi kan secara batin kita nggak pernah tahu. Betul. Nah, itu trauma healing. Makanya kalau di lembaga gue, di sekolah relawan, sama teman-teman tuh, senior-senior gue selalu nurunin trauma healing. Gitu. Karena kita nggak pernah tahu anak-anak kecil itu mentalnya sedrop apa, yang gitulah. Iya, benar. Dapur umum. Dan gue pernah ada di posisi harus ngurusin dapur umum. Gila, itu susah banget anjir. Gue kayak jadi anak dapur umum tuh, gue capek banget. Karena pagi sebelum orang bangun lu udah harus di dapur. Lu istirahat cuma 2-3 jam. Sebelum zuhur, sebelum makan siang tuh lu udah harus gerak lagi. Buat bikinin makan. Terus sebelum maghrib lu harus gerak lagi. Lu nyiapin makan malam. Iya. Orang udah pada pulang, lu baru pulang jam 8, jam 9 malam. Gitu, maksudnya kayak yang lain udah pada prepare ini ya istirahat, lu belum pulang karena lu baru beresin. Lu kan harus ngebersihin lagi tuh dapur, lu harus ngebersihin lagi tuh alat-alat segala macem kan. Itu effort banget kan, dan dapur umum tuh segitu capeknya, segitu gilanya. Makanya kalau di lapangan tuh yang bantuin dapur umum tuh sampai TNI. Karena yang manajemen dapur umum tuh ternyata kalau lu nggak pinter, lu kayaknya nggak bisa nge-manage dapur umum. Iya benar. Kalau TNI kan memang sudah biasa untuk itu. Biasa kan. Nah, sampai makanya tuh kadang orang tuh bingung. Gue bantuin di mana ya? Dia lu bantuin di dapur umum aja, lu udah nggak bantuin kita, men. Soalnya lu bayangin sekali pace itu 100, 200, 300 bungkus nasi. Iya. Iya kan? Gue aja sampai ngupasin bawang doang 3 jam, boy. Ngupasin bawang doang gue disuruh sama senior gue, lu ngupasin bawang tuh? Iya siap, gue ngupasin bawang 3 jam anjir, kata gue. Pertama kali nih emak gue nangis kayaknya ngeliatnya. 3 jam gitu. Dan orang-orang masih mempertanyakan apa yang harus gue lakuin di lapangan, padahal sesimpel lu ngupas bawang aja lu udah ngebantu. Oke, ya paham. Jadi kayak misalnya nih, kalau kayak gue nih misalnya, gue kan mungkin gue punya kemampuan di bidang akuntansi, berarti gue bisa membantu ya di bagian administrasi gitu ya. Bisa banget. Karena gini, pas di lapangan juga banyak orang-orang tuh, orang Indonesia tuh kadang gini, gue nggak mau deh ngasih by rekening, gue pengen langsung. Di lapangan rekening yang masuk berapa, internet juga susah, terus tiba-tiba lu harus pembukuan langsung. Kalau lu nggak jago akuntan, nggak bisa sih menurut gue. Iya. Maksudnya bisa, tapi
lama dan tetap ada loss-nya, ngerti nggak? Ya benar-benar ada yang nyelip gitu ya. Pasti ada yang nyelip. Gue soalnya sering banget tuh masalah kayak gini. Karena kan gini, pertanggungjawaban kita itu kan bukan di dunia gitu. Betul. Gitu. Pertanggungjawaban kita kan ini duit sampai ke alam akhirat. Betul. Hilang 100 aja nih kita bisa ditanyain nih gitu. Nah makanya itu yang apa sih yang gue tuh pengen sebenarnya ngebuka lagi teman-teman. Kayak gue kalau ngobrol sama teman-teman gue tuh, gue mau lagi ngebuka lagi apa sih yang lo bisa, yaudah itu yang lo bantuin gitu. Karena ada lagi tim di lapangan tuh distribusi. Itu tuh distribusi sama logistik. Nah itu biasa berduaan tuh. Yang logistik itu juga sama susahnya kayak akuntan menurut gue ya. Karena semua barang yang masuk nih, kita harus banyak masuk. Baju bekas, obat, peralatan sekolah, peralatan mandi, dan bla bla bla, itu kan biasa kita ini kan masukin kan. Lu harus tahu yang mana yang harus dikeluarin duluan, mana harus di-keep. Oh iya. Keuangan tuh lu atur gitu kan. Nah itu tuh udah logistiknya udah pusing. Hari ini mau keluarin yang mana. Dan logistik itu harus kerjasama sama assessment. Kalau gue biasanya kadang di assessment tuh sebelum lu ngasih logistik, lu harus tahu dulu logistik mana yang dibutuhkan di tempat ini. Jadi nggak bisa sebenarnya kayak udah dikasih masuk, kasih lah. Kalau misalnya let's say tempat A dia nggak butuh sanitasi misalnya karena airnya banyak di situ. Tempat B butuh sanitasi karena airnya sedikit misalnya. Nah kita berarti harus lebih banyak support ke tempat B dong tentang sanitasi. Nggak bisa disamaratakan dengan si A. Oke. Nah itu salah satu. Dan teknik asesmen aja kan lu harus supel, lu harus bisa ngajak ngobrol orang, lu harus bisa lihat masalah. Karena kalau nih orang kan kadang di desa-desa juga ada orang-orang yang nyebelin ya. Kita harus tahu. Iya. Kita tahu tuh mitigasi nih orang, kalau nih orang nyebelin jangan kita deketin nih, deket nyari yang lain. Nah itu menurut gue yang tadi gue sebutin tuh berapa divisi dasar yang wajib ada di bencana. Dan menurut gue semua orang bisa, tapi sayangnya itu jarang terekspos. Oke, berarti sebetulnya kita siapapun bisa untuk menjadi bagian dari relawan ya, dengan menyumbang skill yang mereka punyai. Kalau misalnya bisa di administrasi ya bantu di administrasi, bisa medis bantu di medis dan lain-lain gitu ya. Nah terus kalau kayak relawan ini bisa nggak sih kayak misalnya misalkan gue orang kantoran nih, ya kan? Bisa nggak sih gue sebagai orang kantoran juga untuk menjadi relawan tuh bisa nggak sih? Bisa juga, makanya. Bisa juga. Iya bisa, kan gini, relawan tuh kan banyak ya, ada relawan juga. Kalau yang tadi yang gue sebutin khusus bencana gitu, dan sub di bencana. Nah ada juga kan relawan edukasi. Kayak lo sebenarnya sudah di Bapak ASI juga semua udah jadi relawan kan. Iya. Gitu. Ketika lu ngurusin ASI dan lu mengeducated gue tentang laktasi, sebenarnya sudah menjadi relawan untuk gue gitu. Karena kan ya kita tahu pengetahuan ASI tuh sempit itu sih buat gue pribadi ya. Terus relawan pendidikan, relawan lingkungan, relawan ada lagi advokasi. Oke, berarti sebetulnya luas banget ya. Sangat luas, makanya itu gue sedih ketika orang selalu nanya, gue jadi relawan boleh nggak sih turun ke lapangan gitu, karena gue nggak gini-gini. Lah itu mah mempersempit dunia relawan jadinya. Betul. Ya dipecah aja relawan advokasi. Gue nggak akan bisa jadi relawan advokasi mau sampai kapanpun. Azhar Haris bisa. Tapi jago, tapi pinter banget nih. Iya, pengacara Indonesia bisa jadi relawan advokasi karena mereka memang di bidangnya untuk mengadvokasi kan. Betul. Gue nggak akan bisa jadi relawan advokasi. Mau ngapain jadi relawan advokasi? Gak ngerti. Iya, betul. Gue ngertinya di alam, gue ngertinya di sosial, ya itu aja gue di situ. Dan yang harus dipikirin adalah ketika lo jadi relawan lo nggak bisa ngambil semuanya. Ya sebetulnya mungkin masyarakat atau beberapa orang juga sudah melakukan hal itu ya, menjadi relawan. Tapi karena selama ini framing relawan itu adalah tim SAR, jadi orang berpikirnya adalah
kalau mau jadi relawan lu harus ke lapangan gitu, padahal nggak seperti itu. Iya gitu. Nah, buat gue sebenarnya Indonesia itu udah menjadi pantas dibilang jadi negara paling volunteernya terbanyak, karena sebenarnya pada dasarnya mereka sudah terbiasa dididik untuk kayak gini deh, kita KKN aja tuh sudah jadi relawan gak sih? Iya ya, benar. Iya kan, jadi KKN tuh buat gue udah jadi relawan loh. Lu datang ya meskipun sebenarnya lu minta nilai kan habis itu gitu. Tapi dasar-dasar itu kan sudah ada gitu loh. Lu well educated ke masyarakat yang nggak lu kenal, terus lu juga ngebantu mereka dan segala macam. Buat gue tuh udah jadi relawan. Terus kadang kan kalau ospek suka bikinin bantuan-bantuan, suka ada kayak gitu. Iya. Itu kan sudah menanamkan jiwa-jiwa relawan di situ. Cuman itulah makanya misinya gue adalah membuka lagi gerbang pemahaman tentang relawan, karena kalau semuanya ke lapangan yang ngurus uang siapa? Iya benar. Iya benar. Kita juga butuh orang-orang kapitalis, kita juga butuh orang-orang yang bekerja, ngerti gak sih? Iya benar. Kalau nggak ada orang yang kerja, duit kita dari mana? Ibaratnya siapa yang nyumbang? Iya. Nah, Tan, kalau misalnya kan kalau yang gue tahu kan ada sekolah relawan gitu ya. Terus ada apa sih Act for Humanity ya? ACT gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pengen bergabung tuh gimana sih caranya? Kemana harus cari informasinya gitu? Nah, ini salah satu yang menurut gue kelebihannya ketika bencana 2018 sebenarnya. 2018 itu kan tuntutan bencananya banyak banget ya. Lombok, Palu, Banten tuh. Betul. Kayak sisanya aja belum ketahuan tuh sebanyak apa kan. Iya. Nah, setelah 2018, lu ngeh gak sih? Awkarin pada turun, Iya, benar. pada turun, ya kan, artis-artis nih pada turun nih, influencer pada turun. Ketika bencana setelah 2018. Nah, itu menurut gue dari fase Aceh ke 2012 tuh waktu itu Padang. Dari Padang ke mana lagi waktu Tambor, bukan Tambor, yang di Sumatera. Nah, dari situ ke paling besar lagi ke 2018. Nah, itu sangat-sangat membuka dan memudahkan kita sekarang untuk mencari informasi di sosial media. Dan bahkan seorang Awkarin aja sekarang bikin foundation kan. Nah, gitu. Nah, kalaupun mau ikut-ikut kayak gitu sih sekarang banyak WA-nya NGO lokal tuh kan langsung tertera ya di Instagram masing-masing gitu kan. Kalau khususnya buat sekolah relawan, biasanya kalau emang mau ikutan dan volunteer weekend lah, ibaratnya kita selalu bilang kalau volunteer weekend gitu kan, itu bisa banget dengan ikutan program-program kayak bagiin makanan. Biasanya di pasar minggu banyak tuh. Iya. Di pasar minggu ada free food car, biasanya mereka suka ngebagiin makanan gratis 100+ porsi gitu. Nah, itu selalu ada. Biasanya kalau yang NGO besar kayak gitu, kayak ACT, Dompet Duafa, mereka ngebukanya biasanya cuma buat yang gitu-gitu sih, yang nggak terlalu ekstrim. Kalau lu mau ikut kayak yang bagian ekstrimnya, biasanya mereka ada pelatihan khusus, karena ya tanggung jawab mereka juga kan ngebawa. Betul. Jangan sampai terjadi apa-apa di lapangan gitu. Begitu sih. Dan banyak sih menurut gue sekarang. Terus gue juga sebenarnya pengennya kayak, bukan pengen sih, buat harapnya kayak orang-orang turunnya ke dunia kerelawan tuh based on di kotanya dulu sih masing-masing gitu. Kayak di Kota Bogor kan banyak, kemarin tuh kita bikin Rise Against Corona, terus kan kita lagi bikin relawan-relawan yang assessment data buat pandemi. Itu sebenarnya banyak sih. Iya, sebetulnya tanpa perlu ikut ke sebuah organisasi, kita sendiri pun bisa untuk membuat kegiatan relawan gitu ya. Dan itu kan sebetulnya bisa dimulai dari tempat terdekat aja gitu. Iya, itu yang gue maksud. Kenapa gue tuh gemes banget, dan jujur gue tuh selalu request sebenarnya sekarang kok, apalagi
kayak ke media gitu kan, gue selalu request boleh nggak sih gue ngomongin kayak gini gitu loh, karena gue kasihan gitu loh, gue nggak bisa pungkiri sebenarnya di circle-nya relawan pun masih ada yang mengeluhkan relawan tuh sebenarnya sebagai yang turun ke lapangan. Sebenarnya ada, itu dark side-nya ya. Dark side itu sebenarnya adalah beberapa yang senior-senior tuh masih menganggap, mengakukan ketika lu jadi relawan tuh lu dekil. Lu capek belusukan ke lapangan. Nah, gue tuh enough banget sebenarnya sama yang kayak gitu. Dan gue tuh pengen banget ngasih tahu ke teman-teman gue, lu bisa jadi apa aja gitu loh. Karena relawan tuh bukan lu harus turun ke lapangan gitu. Lu udah ngebantuin kakek-kakek, misalnya gini, lu lagi makan, sate, wanginya enak banget tuh. Terus lu lihat ada pedagang, lu mikir gak sih tuh orang nyium bau satenya tuh udah berapa lama, berapa hari, tapi dia gak tahu rasa satenya gimana. Lu mau gak beliin itu orang? Itu kan jadi relawan buat dia, dan keluarganya kan. Iya. Simple banget sebetulnya ya. Maksud gue tuh sesimpel itu, cuman ya itulah, makanya mungkin perjuangan seharusnya sih jadi perjuangan tonggaknya di angkatan gue misalnya, yang Aukarin. Gue sih berharap kalau misalnya nanti, karena gue juga sebenarnya pengen sih ngobrolin sama dia gitu loh, kayak lu mau gak sih ngebantuin gue buat ngomongin hal-hal kayak gini gitu loh, karena tonggaknya tuh di generasi gue gitu, generasi kita yang masih muda, yang udah melek teknologi, Gen Z lah juga yang bawahan kita, agar mereka ngerti gitu, apapun yang mereka mainkan, sosial media, TikTok, even TikTok sekalipun bisa lu pakai untuk educated dan menjadi relawan gitu. Lu nggak harus lagi turun ke lapangan. Iya. Gitu. Nice. Aduh, ini gue mendapatkan pencerahan banget nih gue. Itu adalah kegemasan gue, makanya gue langsung request, boleh ngomongin kayak gini. Untungnya masuk ya ininya ya, topiknya ya. Oke, pertanyaan terakhir deh. Bukan pertanyaan sih sebetulnya. Lu ada pesan nggak buat teman-teman yang lagi dengerin atau nonton video ini? Apalah yang mau lu sampaikan ke mereka mengenai dunia kerelawanan? Gue sih lebih pengen nyampeinnya kayak gini sih Kak, lebih ke iya sih, sekarang dunia relawan tuh lagi hype banget. Jujur gue sebagai orang anak-anak relawan tuh ngerasa ini adalah fase hype-nya dunia relawan gitu, karena sangat-sangat sorot gitu kan. Iya. Tapi yang perlu kalian tahu adalah menjadi relawan tuh nggak gampang sebenarnya. Walaupun sebenarnya yang tadi gue sebutin simpel, tapi gak gampang adalah karena lu harus menahan ego lu capek, lu udah ngasih uang lu udah ngasih waktu lu, tenaga lu, tapi lu nggak dibayar. Itu yang harus lu tahu dulu ketika lu mau terjun ke dunia ini, karena dan ketika lu udah tahu jadi relawan tuh secapek itu, jujur aja capek tuh capek banget pasti gitu. Tapi makanya mulai dari hal-hal yang lu suka dan lu bisa. Jangan lu langsung loncat ke hal-hal yang kayaknya ini bukan gue gitu loh. Akhirnya nanti apa yang lu pengen kan itu jadi cuma setengah-setengah. Makanya kenapa dari gue bilang pokoknya lu tahu dulu potensi lu di mana, lu jagoannya di mana, lu itu yang lu show off, dan lu yang itu offering aja. Lu offering ke orang-orang di sekitar lu. Oh, gue boleh deh bantuin, gue jagonya di sini. Gue selalu bilang ke Bebe, ya suami gue kan, dia yang gambar. Gue selalu offering dia buat ngegambarin gimana caranya biar anak-anak kecil ngerti buat kebencanaan atau gimana gitu. Itu yang kita offering aja gitu. Sekarang juga Bebe lagi terlibat di salah satu proyek relawanan gue lah. Kan? Dan apa yang Bebe lakukan? Yang Bebe lakukan hanya mendesain, ngajarin ngedesain. Gitu. Jadi gue nggak maksa Bebe untuk dia sesuatu hal yang baru buat dia kan. Tapi dia juga desain adalah hal yang udah dia kuasain. Jadinya dia dengan senang hati akan melakukan itu gitu. Nah itu yang buat gue jadi relawan tuh sebenarnya capek banget, dan bener-bener kayak kalau lu nggak kuat di situ, lu tingkat kerelaan lu juga tinggi banget juga, lu nggak akan kuat di dunia ini. Tapi kalau lu memulai itu dengan hal yang paling simple, hal-hal yang lu bisa, hal-hal yang paling lu suka, hal yang lu paling jagoin, dan itu jadi bermanfaat buat orang lain, gue yakin sih lu ketagihan sih. Iya benar. Parah sih, lu ketagihan sih parah gitu sih. Benar. Jadi mulai aja dari hal-hal yang paling lu bisa, dan
terdekat aja di sekitar lu gitu. Jangan muluk-muluk turun ke bencana sih. Oke deh kalau gitu, thank you so much Intan buat obrol-obrolannya. Jadi teman-teman kalau kalian mau menjadi relawan, yang utama adalah lihat dulu kemampuan kalian di mana. Terus mulai aja dari lingkungan sekitar gitu ya Tan ya. Yep. Nggak perlu berpikir bahwa yang namanya relawan itu harus terjun ke lapangan, karena lu bisa juga untuk bantuin dari kantor misalnya, dari tempat apa ya, pokoknya dari kemampuan lu lah. Misalnya lu bisa bantuin di bagian administrasi, ya lu bantuin di administrasi. Jadi dan yang paling penting adalah yang namanya relawan itu sama aja kayak sedekah sih kalau menurut gua. Jadi yang diperlukan adalah lu ikhlas dulu, lu rela dulu apa yang lu mau berikan gitu loh. Jangan berpikir bahwa menjadi relawan itu adalah sebuah pencapaian yang bisa lo jadikan sebagai konten di media sosial lo gitu. Nggak gitu kan ya? Boleh sih lah jadiin konten ya, asal sedekah lu 1 miliar lah. Biar makin banyak yang kena kan. Betul. Kalau jadi konten ngasihnya cuma 5 juta, 10 juta doang, aduh. Iya. Pokoknya intinya itu, jadi semoga dengan teman-teman dengerin podcast ini jadi mulai terbuka pikirannya bahwa kita bisa bantu siapapun dari lingkungan di sekitar kita aja. Misalnya nggak usah jauh-jauh deh, kayak misalnya lu ketika pesen makanan melalui ojol, lu pesenin juga si tukang ojolnya. Dengan kayak gitu aja lu udah membantu mereka gitu loh. Gitu ya kira-kira ya. Sesimpel itu sebetulnya ya. Mudah-mudahan siapapun yang nonton tuh tercerahkan ya. Dunia relawan tuh seluas samudra gitu. Betul. Nggak cuma sekedar lu lihat tim turun ke lapangan. Iya. Oke deh kalau gitu. Thank you so much Intan buat obrolannya. Semoga lu tetap sehat, keluarga tetap sehat. Oke. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan selalu. Itu aja dari gua. Stay safe, stay healthy, and love your family. Bye. Thank you Tan.